hormat. Selamat siang Ibu. Selamat siang adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Ibu minta ketua kelas memimpin kita doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Nah, materi hari ini tentang vertebrata atau hewan bertulang belakang. Bertulang belakang. Nah, materi hari ini vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, adik-adik di sekitar rumah kalian atau di sekitar rumah adik-adik, adik-adik bisa menyebutkan hewan yang bertulang belakang. Contohnya pada hewan apa saja? Burung, kucing, ikan, kelinci. Sudah Ibu. Ya, itu yang dinamakan dengan vertebrata atau hewan bertulang Belakang. ya, hewan bertulang belakang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui pengertian vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang kedua, dapat mengetahui ciri-ciri tubuh vertebrata. Yang ketiga, dapat mengetahui kelas pada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ciri-ciri tubuh vertebrata itu, ciri-ciri tubuh hewan yang bertulang belakang atau vertebrata itu mempunyai tulang dari belakang, kepala sampai ekor. Yang berikut itu mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang dan tengkorak. Yang berikut tubuh terbentuk simetris atau bilateral. Yang berikut itu mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor. Walaupun ekor dan leher tidak mutlak ada, contohnya itu pada katak. Yang berikut itu vertebrata itu dibagi lagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas Pisces, kelas Reptilia, kelas Mamalia, kelas Aves, dan kelas Amfibi. Yang pertama itu kelas Pisces. Kelas Pisces atau yang disebut dengan ikan. Yang berikut itu kelas Amfibi. Yang berikut kelas Aves. Yang berikut kelas Mamalia. Yang berikut kelas Reptilia. Nah, di sini kita akan membahas adik-adik, di sini kita akan membahas satu persatu tentang vertebrata atau hewan bertulang belakang, dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama itu kelas Pisces atau ikan, kelas Amphibia, kelas Aves, kelas
kelas mamalia dan kelas reptilia. Nah, kita akan membahas satu dari yang pertama itu kelas Pisces. Nah, ciri-ciri kelas Pisces ini, ikan adalah anggota vertebrata atau piokilothermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insan. Ya. Nah, ciri-ciri ikan ini hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air. Yang berikut itu bernapas dengan insan atau yang disebut dengan operculum dan dibantu oleh kulit. Nah, yang berikut itu rangka tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan. Yang berikut itu jantung terdiri atas satu serambi dan satu bili. Yang berikut itu tubuh ditutupi oleh sisik yang memiliki gurat sisi. Nah, untuk menentukan arah dan posisi berenang, contohnya itu pada lampei. Nah, yang tadi ada ciri-cirinya. Ciri-ciri ikan ini hewan berdarah dingin. Hewan berdarah dingin. Ada yang tahu lagi ciri-ciri ikan? Bernapas menggunakan insan. ya. Ciri-ciri ikan ini ada apa lagi? Tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan. Tubuh ditutupi oleh sisik. Nah, contoh ikan itu contohnya pada ikan mas. Yang ikan itu dia bernapas menggunakan insan. Habis ada rangka tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan. Itu contohnya pada ikan. Adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah melihat ikan? Sudah. Di kulit ikan itu tersusun dengan sisik-sisik yang rapi. Nah, yang berikut itu kita masuk pada kelas yang kedua, ini kelas amfibia. Nah, kelas amfibia ini umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua habitat, yaitu di darat dan di air. Nah, ciri-ciri amfibia ini dapat hidup di air dan di darat atau pada tempat-tempat lembab. Yang berikut itu hewan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Yang berikut jantung beruang 3, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan sel oleh sperma terjadi di luar tubuhnya atau fertilasi eksternal. Contohnya pada anura atau katak. Adik-adik sudah pernah melihat katak? Sudah. Nah, pada ciri-ciri amfibia ini tadi Ibu sudah sebutkan ciri-cirinya itu hidup di air dan di daratan. Dapat hidup di air dan daratan. Yang berikut bernapas dengan paru-paru dan kulit. Paru-paru dan kulit. Nah, sekarang kita masuk pada kelas yang ketiga, itu kelas kelas Aves. Nah, Aves adalah anggota kelompok bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Ciri-ciri Aves ini, alat penglihatan atau alat pendengaran dan alat suaranya sudah berkembang dengan baik. Nah,
pada ciri-ciri Aves ini berdarah panas. Nah, jantung terdiri dari 4 ruang yang 2 serambi dan 2 bilik yang sudah berkembang dengan baik. Yang berikut itu pembuatan sel telur dan sperma atau fertilasi terjadi di dalam tubuh induk atau fertilasi internal. Yang berikut terdapat sepasang testis, sedangkan ovarium hanya 1 dan tumbuh dengan baik di sebelah kiri. Contohnya pada burung unta atau burung merpati. Nah, di kelas Aves ini ciri-cirinya berdarah dingin, alat penglihatan sudah baik, alat suara sudah berkembang juga dengan baik. Nah, yang berikut kita masuk pada kelas mamalia. Nah, mamalia ini adalah kelas hewan yang termasuk pada hewan vertebrata juga, yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Dan ciri-ciri mamalia ini umumnya hidup di daratan, tetapi ada yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba. Nah, ciri-ciri mamalia ini berdarah panas, pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak, otak berkembang dengan baik, fertilasi internal, bernapas dengan menggunakan paru-paru, terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Contohnya itu pada kenguru atau monyet ekor panjang. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah melihat kenguru atau monyet ekor panjang? Belum. Nah, ini ibu ada ambil salah satu contoh atau gambar monyet ekor panjang. Ini ada gambarnya dan ini kenguru. Apakah terlihat dengan jelas? Ya, terima kasih. Yang berikut itu kita masuk pada kelas reptilia. Nah, kelas reptilia. Reptilia ini binatang melata. Adalah sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Ciri-ciri hewan reptilia ini kulit kering bersisik dari zat tanduk, karena zat tersebut mengeluarkan keratin. Yang berikut itu bernapas dengan paru-paru. Yang berikut itu berdarah dingin atau prokoleokona, yakni yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suatu lingkungan. Umumnya bersifat ovovivipar. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang masih belum sempurna. Contohnya pada buaya besar dan ular kobra. Apakah adik-adik sudah pernah melihat buaya atau ular kobra? Buaya atau ular kobra? Belum. Nah, ini ada gambar kura-kura atau buaya dan ular kobra. Itu ada gambar di sini. Apakah ini terlihat jelas? Terima kasih. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini, dan ini adik-adik, mari kita menyimpulkan sama-sama dari pertemuan pertama. Apakah Olivia bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nah, tadi kita belajar tentang vertebrata
atau hewan bertulang belakang. Nah, di situ dibagi lagi dengan beberapa kelas, yaitu ada kelas Pisces atau ikan, kelas amfibia, kelas aves, kelas mamalia, dan kelas reptilia. Nah, di masing-masing kelas ini, kelas Pisces ini contohnya ada ikan. Contohnya itu adik-adik bisa sebutkan contohnya masing-masing. Kelas Pisces ini contohnya ikan. Nah, pada kelas amfibia itu contohnya ada katak, kura-kura, dan cicak. Nah, pada kelas reptil ini ada buaya, ular, dan cacing. Nah, pada kelas aves ini contohnya pada ayam dan burung. Nah, pada kelas mamalia ini ada gajah, anjing, dan sapi. Nah, adik-adik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa penutup. Atri. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Siap, hormat. Selamat siang.